Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para viewer dan subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini agak lain Pak ya, karena saya mau ceritakan pengalaman saya selama saya beternak mandiri dan kemitraan, dan apa saja perbedaan yang saya rasakan. Dulu saya itu beternak mandiri. Ini seperti yang Anda lihat ya. Ini dulu kandang saya waktu beternak mandiri, Pak. Ini yang kapasitasnya 1000 ekor ini. Tapi saya pernah mulai peternak mandiri. Itu mulanya itu 300 ekor, Pak. Saya beli DOC broiler, tepatnya dibelikan oleh ayah saya dulu 3 box, dan menggunakan pakan Bravo 611, bibit menggunakan MB ya, MB dari Java. Dan sangat luar biasa sekali bibit ini Pak, dan pakan ini. Kematian yang sangat rendah sekali. Bahkan 300 ekor itu di usia 18 hari itu sudah mulai mencapai, mungkin rata-rata sudah hampir 1 kilo itu Pak. Bahkan sudah ada yang mencapai 1,1 kilo. Ya, ini sangat mengagetkan saya setelah saya beternak di kemitraan. Kalau dulu karena saya belum punya pengalaman di ayam broiler, saya anggap biasa aja. Ayam broilernya tumbuhnya kayak gini biasa aja. Sampai suatu saat teman saya yang bernama Sulhan, mungkin ada yang tahu ya Pak Sulhan, itu banyak di video saya. Dia masuk video, dia melihat, wih ini luar biasa pertumbuhan ayam, kata dia. Kata saya, masa sih? Biasa saja, kata saya. Akhirnya saya diajak main lah di kandang dia, dan dia jelaskan gini. Nah ini nanti kita bahas ya. Dan memang perbedaannya sangat signifikan sekali. Singkat cerita, saya jalanin ternak kemitraan dan saya mulai panen Pak waktu itu. Ini saya sampai panen Pak. Obat yang saya pakai itu cuman 1 Pak, asal Anda tahu. Cuman Vitacik. Itu pun dari usia 1 sampai usia 5 hari. Selebihnya saya nggak pakai obat itu. Cuman full pakan Bravo 611 dari Pokpan ya. Jadi lanjut, singkat cerita, saya akhirnya panen nih. Panen, mulai bingung kemana mau cari ini pasar, mau jualin ayam ini. Akhirnya Pak, dapatlah saya broker waktu itu ya. Dan setelah semua ayam saya habis dipanen, Anda tahu, saya cuma mendapat keuntungan 1000 per ekor. 1000 per ekor Pak, saya dapat keuntungan. Ini berarti keuntungan saya 300.000. Anda tahu ayam saya itu dari 300 ekor itu hanya mati 2 ekor, 1 kerdil. Jadi total 3. Memang ayamnya sangat-sangat sehat sekali. Memang sempat terjadi insiden. Jadi waktu ayam broiler saya berumur 17 hari, itu ada yang mati mendadak 1. Saya cemas. Saya lihat lagi kan artikel tentang ayam. Oh ternyata karena atap saya seng. Langsung di saat ayam broiler berumur 17 hari itu, keadaan ayam ada di kandang ganti langsung atap daun. Jadi peternak open house memakai atap daun, bukan karena nggak sanggup beli seng Pak. Jadi memang daun ini insultor terbaik untuk atap ayam di kandang open house. Jadi nyerap panas gitu loh. Ayam di bawahnya nggak terlalu kepanasan. Jadi karena atapnya seng, ayamnya kepanasan Pak, atau heat stress ya, atau stres panas. Nah langsung waktu itu digantilah atapnya memakai atap daun. Seperti yang saya ketahui, daun adalah insultor terbaik untuk panas, apalagi kandang ya. Makanya kalau kandang open house, jangan pakai atap seng Pak, apalagi daerah panas, bisa mati kepanasan nanti ayamnya. Nah setelah atapnya diganti, keadaan ayam pun membaik ya. Jadi singkat cerita, saya kan dapat untung itu 300.000. Saya tetap pede, tetap yakin di periode kedua saya tetap ternak Pak, dengan keyakinan saya bisa dapat untung yang lebih besar lagi. Karena mungkin dulu saya baru mulai gitu ya, jadi wajar lah. Ternyata tetap sama Pak, tetap sama, keuntungan yang didapat itu hanya 1000 per ekor kembali. Saya mulai berpikir nih,
Kalau keuntungan hanya 1.000 per ekor, kok orang mau ya ternak ayam? Ini karena dulu masih buta Pak ya, ibaratnya buta informasi, buta pengetahuan, yang bisa cuman ibaratnya ngerawat ayam itu pun gak terlalu sempurna. Jadi kok masih 1.000 rupiah? Dan saya coba komunikasi lagi dengan teman saya yang sudah beternak duluan. Saya bertanya, dan dapatlah saya suatu obrolan Mbak ya. Ternyata PT itu tidak akan membeli harga ayam di atas harga yang mereka beli kepada peternaknya sendiri. Loh bang, kok PT bang? Lah iya, kan daerah saya ini paling banyak itu PT kemitraan Pak. Yang mandirinya itu bisa dibilang sedikit, bahkan sudah banyak yang gulung tikar. Ya, jadi misalnya PT itu di kemitraan dia beli 19.000 per kilo. Dan dia nggak mungkin beli 19.000 per kilo juga. Maksudnya di sini bukan PT ya, broker. Broker nggak mungkin beli harga di atas harga PT ke peternak mandiri itu. Setelah itu saya tanya, kok bisa kayak gitu? Ternyata kalau di kemitraan ayam broiler itu bisa diutangin Pak. Kalau di mandiri kan mereka cash. Dan mereka tahu nih peternak mandiri kalau nggak jual-jual ayam pasti biayanya membengkak. Dan nanti juga bakal murah deh si peternak mandiri ini jual. Kebanyakan seperti itu. Singkat cerita, saya masih belum kapok juga beternak secara modal mandiri ya. Kalau dibilang tepatnya modal mandiri. Saya buat kandang yang lebih besar, dibuatkan oleh orang tua, dan saya ternak 1.000 ekor. Ketika ternak 1.000 ekor, ada kenaikan keuntungan. Ya, lebih dari 1.000 alias 1.200.000 untungnya. Ini nggak masuk akal ini untungnya. Kalau ternak mandiri ini Pak, ya nggak masuk akal. Saya terus ternaknya hingga di periode ketiga kalau nggak salah. Ketika periode ketiga, itu saya sudah mendapatkan pembeli yang tepat. Jadi dapatlah keuntungan 4.000 rupiah per ekor. Jadi intinya dapat keuntungan 4 juta Pak. Saya waktu itu lumayan puas, tapi tetap nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Ayam 1.000 ekor itu Pak, modal operasionalnya dari sapronak, bibit, dan sebagainya itu 30 juta. Dan saya berpikir, dengan resiko kematian yang saya tanggung misalnya, dengan tingkat kecemasan yang saya tanggung, dan modal sebesar 30 juta, saya hanya mendapatkan keuntungan 4 juta kotor, belum dipotong listrik, tenaga saya, air, dan sebagainya. Akhirnya saya cobalah main ke tempat teman saya yang punya kandang kemitraan. Cerita, sepertinya masuk akal, dan saya ceritakan kepada ayah saya, dan beliau ya sudah coba buat kandang kemitraan. Ini saya ngotot betul gitu loh Pak, untuk melihara ayam ini ngotot, ibarat kata itu bebal, saya nggak mau kerja yang lain, saya maunya ternak. Akhirnya dibelilah tanah, dibuatkanlah saya kandang, dan keuntungan periode pertama saya itu 35. Jadi saya sangat senang mendapatkan keuntungan 35 juta dari beternak kemitraan sebanyak 7.000 ekor Pak. Nah dari sini saya mulai terasa perbedaan apa enaknya ternak mandiri dan apa enaknya ternak kemitraan. Setelah saya jalani beberapa periode kemitraan, saya baru bisa membandingkan. Ternyata kalau Anda berternak mandiri, bibit Anda itu lebih fleksibel Pak, dan lebih bagus. Ya, kalau yang saya alami gitu, pasti bibitnya lebih bagus, lebih super gitu loh Pak. Apalagi pakannya, pakan super berkualitas itu mandiri Pak. Tapi ada kekurangan. Kalau nggak nguasain pasar, mati Pak. Iya serius saya. Kena cekik Pak. Kecuali, ada kecualinya.
Kalau di daerah Anda tidak ada yang namanya kemitraan, Anda boleh mandiri. Dan untuk daerah yang belum ada kemitraan, usahakan pertahankan. Ya, pertahankan, kalau bisa jangan sampai ada kemitraan. Bukan saya mau ngapa-ngapain ya, tapi memang kayak gitu adanya. Rumusnya begini, semakin banyak peternak, semakin banyak populasi ayam, maka harga akan semakin murah. Untuk saudara kita yang di Bangka Belitung, saya dengar kabar katanya di sana belum ada ya kemitraan sama Papua. Nah, memang yang paling enak itu Pak, ternak mandiri gitu loh Pak. Kalau ada orang yang bilang kayak gini, oh ternak ayam mandiri itu susah, nanti ayamnya mati banyak. Enggak Pak, enggak kayak gitu Pak. Kalau Anda benar-benar betul beli bibit yang bagus sama pakan yang bagus, ini ternak mandiri ya, modal mandiri ya, ayam Anda itu susah mati Pak, insya Allah. Saya ternak 1000 ekor itu matinya cuman sekitar 20-an Pak. 20-an itu termasuk afkir itu. Yang benar-benar mati ya mungkin 10. Saya hitung aja semuanya 20 itu. Nah, kalau kelebihan peternak kemitraan, satu, menjualnya itu gampang. Anda nggak perlu pusing-pusing mikirin kemana jual karena sudah dihandle oleh PT. Terus Anda mau populasi berapapun akan dikasih, asal sesuai dengan kandang Anda, tanpa ngeluarin modal di depan. Siapa bilang kemitraan itu nggak pakai modal Pak? Anda ngutang dulu itu sama PT. Beli bibit sekian ratus juta itu ngutang dulu. Bayarnya di akhir. Loh Bang, kalau rugi gimana Bang? Rugi ya dicicil kalau di PT itu Pak. Dan kebanyakan PT memberikan kesempatan 3 kali rugi. Nah itu, kalau sudah 3 kali rugi, Anda otomatis dikeluarkan dari PT. Kebanyakan seperti itu. Loh Bang, rugi dong PT-nya. Ya namanya saja rugi 3 kali, nggak ada pula untung, tapi jaminan Anda akan diambil PT. Nah, jadi apa nih Bang sarannya Bang? Ternak mandiri atau ternak kemitraan? Kalau menurut saya lebih baik Anda ternak kemitraan dulu. Karena dengan beternak kemitraan Anda akan didampingi sebagai pemula Pak. Ya. Anda akan didampingi sebagai pemula, diajarin ya, nggak pemula-pemula amat gitu loh. Jadi sudah tahulah sedikit-sedikit tentang ayam, kemudian ternak kemitraan. Dengan Anda beternak ayam broiler secara kemitraan, Anda akan mengenal yang namanya broker, pedagang ayam itu kayak mana. Anda akan tahu. Anda bergaul dengan mereka. Hingga tiba suatu saat nanti ketika Anda sudah merasa kuat dengan modal, dengan jaringan Anda yang ada di pasar mungkin, atau jaringan pertemanan Anda dengan para broker, Anda bisa beternak secara mandiri. Itu saran saya. Itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan. Kalau ceritanya kurang menarik, mohon dimaklumi. Kalau ceritanya menarik, alhamdulillah. Sekian dulu dari saya dari channel Sikumbang Jaya Farm. Apabila Anda berminat membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.